Andrea Cambiaso didenda Juventus usai di kartu merah lawan Parma. Igor Tudor menegaskan bahwa Andrea Cambiaso akan mendapat sanksi internal menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Parma. Keputusan itu diambil manajemen tim sebagai bentuk kedisiplinan agar insiden serupa tidak terulang. Aksi tidak sportif dari Cambiaso tersebut langsung berbuah hukuman dari wasit, sekaligus merugikan tim yang harus bermain dengan 10 orang. Selain membuat Juventus kesulitan di pembuka, kartu merah tersebut juga berdampak pada absennya Cambiaso di 2 pertandingan berikutnya. Hal ini berarti sang bek berpotensi melewatkan laga penting melawan Inter Milan pada Giornata ketiga Serie A. Tudor sendiri menyatakan kecewa dengan tindakan anak asuhnya, namun menegaskan bahwa hukuman internal yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan pembelajaran. Dia membuat gerakan bodoh dan akan didenda, ujar Tudor dalam konferensi pers dikutip dari Football.Italia. Meski begitu, Tudor tetap memberikan apresiasi terhadap kualitas Cambiaso. Ia menilai sang pemain memiliki potensi besar, berkembang secara mental, serta menunjukkan keseriusan untuk memperkuat kemampuan bertahannya. Menurutnya, Cambiaso tetap menjadi bagian penting dalam proyek Juventus ke depan. Kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam skuad Bianconeri. Dengan jadwal padat dan kompetisi yang semakin ketat, kehilangan pemain inti akibat kartu merah tentu menjadi kerugian besar. Juventus perlu memastikan para pemainnya mampu menjaga emosi di lapangan tanpa mengorbankan tim. Absennya Cambiaso juga membuka peluang bagi pemain lain untuk unjuk kemampuan. Tudor kemungkinan akan merotasi sektor bek sayap dengan memberikan kesempatan lebih kepada pemain muda atau opsi cadangan yang selama ini jarang tampil. Akankah Thioune Koopmeiners bangkit dan tampil maksimal bersama Juventus? Baik klub maupun sang pemain sama-sama menaruh harapan besar akan dampak instan. Terlebih Koopmeiners sudah berpengalaman di Serie A. Namun musim perdananya di Turin justru berjalan penuh kekecewaan dan jauh dari ekspektasi awal. Koopmeiners sejatinya sangat antusias bergabung dengan Juventus demi mengenakan seragam hitam putih kebanggaan klub. Sayangnya proses adaptasi yang sulit membuat performanya menurun hingga akhirnya musim debutnya dinilai sebagai periode yang patut dilupakan. Kondisi ini mengingatkan publik pada kasus Douglas Luiz, ex-gelandang Aston Villa yang sempat gagal menemukan ritme di Turin sebelum akhirnya memilih kembali ke Liga Inggris untuk bergabung dengan Nottingham Forest. Meski catatan musim lalu mengecewakan, tanda-tanda perbaikan mulai terlihat. Media Italia melaporkan Koopmeiners mengalami peningkatan sepanjang pramusim. Dalam laga uji coba kontra Parma, ia tampil solid meski hanya dimainkan sebagai pengganti di babak kedua. Daya tahan fisik, kecerdasan taktik, dan ketenangan yang sebelumnya menghilang mulai kembali muncul. Karakteristik tersebut pula yang dahulu membuatnya begitu dipuji ketika masih memperkuat Atalanta. Juventus menilai masa sulit adaptasi Koopmeiners kini sudah terlewati. Klub optimis ia memiliki pondasi kuat untuk tampil lebih konsisten di kompetisi domestik musim mendatang. Dengan kualitasnya dalam mengatur tempo permainan, merebut bola dari lawan, sekaligus memberikan dorongan dalam serangan, Koopmeiners diyakini bisa menjadi bagian penting dari skuad jika ia berhasil menjaga stabilitas performa. Negosiasi Juventus dan Atletico Madrid terkait Nico Gonzalez masih buntu. Juventus disebut terbuka meminjamkan Nico Gonzalez ke Atletico Madrid dengan klausul wajib pembelian permanen. Namun pembicaraan kedua klub berjalan alot lantaran Bianconeri menuntut harga 30 juta euro. Media Spanyol sebelumnya melaporkan bahwa Gonzalez sudah mencapai kesepakatan personal dengan Atleti. Meski begitu, negosiasi antar klub belum menunjukkan kemajuan berarti. Jurnalis Mirko Di Natali menegaskan bahwa Juventus sebenarnya lebih menginginkan penjualan permanen. Kendati demikian, mereka bersedia mempertimbangkan opsi pinjaman dengan kewajiban pembelian, asalkan angka 30 juta euro dipenuhi. Atletico sendiri dikabarkan cukup tertarik merekrut sang gelandang, tetapi kondisi finansial membuat mereka harus melepas pemain terlebih dahulu. Hingga saat ini, klub asal Madrid itu hanya ingin mengajukan formula peminjaman tanpa komitmen pembelian permanen. Apabila kesepakatan tercapai dan Gonzalez hengkang, Juventus diyakini akan bergerak cepat mendatangkan Edon Zegrova dari Lille.
Pemain asal Kosovo tersebut dianggap bisa menjadi tambahan kekuatan baru untuk sektor serangan. Situasi ini menunjukkan bahwa Juventus tengah berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan finansial dan teknis. Dengan beban gaji dan proyek pembaruan skuad di bawah Igor Tudor, Bianconeri tampaknya lebih selektif dalam melepas maupun mendatangkan pemain. Bagi Atletico, keberhasilan mendapatkan Gonzalez akan sangat bergantung pada penjualan beberapa pemain mereka. Jika manuver tersebut tidak segera terrealisasi, negosiasi berpotensi berlarut atau bahkan gagal sama sekali. Dengan bursa transformasi terbuka, masa depan Gonzalez akan menjadi salah satu sorotan utama Juventus. Keputusan akhir bisa menentukan arah pergerakan Bianconeri dalam memperkuat lini tengah sekaligus menjaga stabilitas finansial klub. Weston McKennie alami insiden rasisme saat Juventus hadapi Parma. Juventus mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden rasisme yang menimpa Weston McKennie dalam laga melawan Parma di Allianz Stadium, Turin. Sang gelandang Amerika Serikat menjadi korban ulah sejumlah oknum supporter tim tamu. McKennie sendiri baru dimainkan pada menit ke-89, menggantikan Kenan Yildiz. Namun, meski hanya tampil sebentar, ia mendapat perlakuan tidak pantas berupa ejekan bernuansa rasis dari tribun pendukung Parma. Dalam pernyataan resmi klub, Juventus menegaskan sikap tegas mereka terhadap segala bentuk diskriminasi. Di akhir pertandingan, Weston McKennie menjadi korban serangan verbal bernuansa rasis dari beberapa orang di tribun tandang saat ia berlatih bersama rekan-rekan setimnya yang tidak bermain. Juventus dengan tegas mengutuk insiden ini dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas terkait untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, tulis pernyataan itu. Kasus ini menambah daftar panjang insiden rasisme yang masih kerap mewarnai sepak bola Italia. Meski otoritas liga dan klub sudah berulang kali mengampanyekan gerakan anti-rasisme, praktek diskriminatif masih saja terjadi di stadion. Bagi Juventus, kejadian ini bukan hanya soal solidaritas terhadap pemainnya, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga citra klub dan kompetisi. Dukungan penuh dari manajemen diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus motivasi bagi McKennie untuk tetap fokus membela tim. Juventus naikkan tawaran ke PSG senilai 60 juta euro. Randal Colomwani harap-harap cemas. Randal Colomwani sejatinya sudah merasakan setengah musim berseragam Juventus. Namun, statusnya kala itu hanyalah sebagai pemain pinjaman dari Paris Saint-Germain. Negosiasi untuk mempermanenkan jasanya sempat berlangsung alot dan hampir menemukan titik temu. Sayangnya, PSG secara mendadak menaikkan harga jual sang striker di detik-detik akhir. Meski demikian, Juventus kembali datang dengan tawaran yang lebih serius. Sementara itu, Colomwani memperlihatkan komitmen penuhnya dengan menyatakan keinginan bertahan di Turin bersama Bianconeri. Manajemen Juventus menjadikan masa depan Colomwani sebagai prioritas utama pada sisa jendela transfer musim panas ini. Mereka tidak ingin kehilangan penyerang andalan timnas Prancis tersebut. Sejatinya, kesepakatan antara kedua belah pihak sudah hampir terwujud pekan lalu. Namun langkah PSG yang tiba-tiba menaikkan permintaan harga membuat proses pembicaraan terhenti. Kini, Juventus bertekad untuk tidak menyerah dalam situasi ini. Klub ingin menyelesaikan transfer Colomwani secara tuntas dan permanen. Demi meyakinkan PSG agar melepas pemainnya, Juventus menyiapkan proposal baru dengan total nilai mencapai 60 juta euro. Skema yang ditawarkan pun cukup fleksibel. Juventus akan kembali meminjam Colomwani selama 1 musim dengan biaya 10 juta euro. Kemudian pada akhir musim, Juventus diwajibkan menebusnya secara permanen dengan mahar tambahan senilai 50 juta euro.